Penelitian tindakan kelas atau kita singkat sebagai PTK merupakan salah satu pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh pendidik yang profesional. PTK merupakan penelitian yang biasa dilakukan oleh guru-guru di berbagai negara selama karir mengajarnya. PTK sendiri merupakan media yang efektif untuk meningkatkan kualitas performa pembelajaran. PTK juga merupakan media yang efektif untuk meningkatkan capaian pembelajaran siswa. Jenis penelitian ini berawal dari perhatian serius guru tentang tingkat kesuksesan pembelajaran yang dia selenggarakan. PTK juga berawal dari proses belajar siswa mereka, tingkah laku para siswa mereka, kesulitan belajar yang dialami oleh siswa mereka, ataupun kondisi lingkungan yang menghambat proses pembelajaran di kelas mereka. Hasil dari PTK adalah pembelajaran yang inovatif yang dibutuhkan oleh kelas tersebut dalam memecahkan permasalahan-permasalahan di kelas tersebut. PTK merupakan jenis penelitian yang penting meski zaman silih berganti, karena inovasi dari guru kelas itu sendiri seringkali lebih dapat diterima di kelas tersebut atau lebih cocok digunakan untuk memecahkan permasalahan kelas tersebut ketimbang bila menggunakan inovasi pembelajaran yang berasal dari luar kelas tersebut. Dengan melakukan kegiatan PTK, guru setidaknya akan memperoleh dua keuntungan, yaitu yang pertama, menyadari kekurangan di dalam proses pengajarannya, dan yang kedua adalah menentukan keputusan penting untuk mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut. Lalu, apa sebenarnya PTK? Apa saja aktivitas yang dilakukan dalam PTK? Dan bagaimana prinsip dasar dalam mendesain dan melaporkan PTK? Ensiklopedia Ahmad Fauzi akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. PTK merupakan salah satu jenis penelitian di dalam dunia pendidikan yang prinsipnya adalah memberi tindakan sesuai dengan permasalahan di suatu kelas. PTK sendiri juga sebagai proses inquiry yang dilakukan oleh guru untuk memahami dan meningkatkan praktik mengajarnya. Kemauan guru untuk meningkatkan praktik mengajar maupun kompetensi mengajarnya merupakan salah satu kriteria dari guru yang profesional. PTK sendiri bukan untuk menghasilkan atau menguji teori pendidikan, melainkan untuk membantu guru meningkatkan keefektifan proses pembelajaran di kelasnya. Dalam PTK, guru melakukan siklus berulang yang terdiri atas tahapan merencanakan atau planning, memberikan tindakan atau acting, mengobservasi atau observing, dan melakukan refleksi atau reflection. Hasil dari satu siklus digunakan untuk menentukan kebutuhan di siklus selanjutnya hingga permasalahan di kelas tersebut terpecahkan. Secara garis besar, PTK dimulai dengan mengobservasi dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelas. Permasalahan yang dimaksud adalah praktik pembelajaran di kelas yang dapat ditingkatkan agar capaian pembelajaran siswa menjadi lebih baik. Selanjutnya, guru mencari strategi pembelajaran alternatif, baik dari referensi, hasil diskusi dengan teman sejawat, ataupun dari seminar dan workshop. Strategi alternatif terbaik kemudian dituangkan menjadi skenario pembelajaran. Seluruh media dan asesmen pembelajaran yang mendukung juga perlu disiapkan agar mendukung pengimplementasian skenario pembelajaran tadi. Guru kelas tersebut kemudian harus belajar bagaimana mengimplementasikan skenario yang dia rancang sebelum tindakan dimulai di kelasnya. Pada tahapan ini juga,
guru harus sudah tidak memiliki pertanyaan lagi terkait bagaimana cara mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah saya susun dengan baik. Bila merasa belum mantap atau belum menguasai rencana pembelajaran yang telah dia susun, maka tindakan jangan dimulai dahulu. Selain itu, guru juga direkomendasikan memiliki kolaborator untuk mengobservasi implementasi skenario pembelajaran yang dia lakukan. Setelah melakukan perencanaan tersebut, guru dapat melakukan tindakan di kelasnya. Tindakan dimulai dengan kolaborator mengobservasi proses pembelajaran untuk merekam berbagai informasi yang mengindikasikan kesuksesan ataupun kekurangan dari strategi pembelajaran yang diimplementasikan oleh guru tadi. Hasil observasi selanjutnya dianalisis untuk merefleksikan seberapa sukses pengimplementasian strategi dalam memecahkan permasalahan kelas. Ketika strategi tidak dapat memecahkan permasalahan secara sempurna, maka strategi harus direvisi menjadi bentuk yang paling baik untuk memastikan ketika strategi tersebut diimplementasikan lagi di siklus selanjutnya, permasalahan kelas dapat teratasi menjadi lebih sempurna. Sekarang, mari kita bahas secara mendetail keempat aktivitas atau tahapan utama di dalam penelitian tindakan kelas. Pertama, planning atau merencanakan. Planning merupakan tahapan merencanakan strategi pembelajaran yang akan dikembangkan untuk memecahkan permasalahan pembelajaran. Strategi yang dipilih didasarkan pada kepercayaan bahwa strategi tersebut secara teoritis dapat memecahkan permasalahan kelas yang sedang disorot oleh guru tersebut. Oleh karena itu, strategi tersebut tidak boleh asal-asalan. Harus ada kajian teoritis atau dasar teoritis mengapa strategi tersebut dipilih. Strategi tersebut menjadi fokus dari studi PTK yang dilakukan, yang disiapkan, diuji coba, direvisi, diuji coba lagi, hingga memberikan bukti bahwa strategi pembelajaran tersebut efektif untuk memecahkan permasalahan kelas. Strategi pembelajaran harus dielaborasi menjadi skenario detail dari pembelajaran dengan dilengkapi media pembelajaran dan instrumen asesmen atau evaluasi yang mendukung. Di tahapan ini, kriteria kesuksesan untuk mengukur keefektifan strategi pembelajaran juga harus ditentukan. Kriteria kesuksesan diturunkan dari permasalahan yang ingin dipecahkan dan tujuan pembelajaran lain yang akan dicapai setelah mengimplementasikan strategi yang dipilih. Kriteria sukses yang dicapai menjadi kekuatan dari strategi tersebut yang dapat menarik perhatian guru lain untuk menggunakan strategi tersebut di permasalahan yang serupa. Kesuksesan strategi pembelajaran yang telah dipilih tidak hanya diukur dari tingginya hasil belajar siswa yang didasarkan pada skor tes, namun juga atmosfer pembelajaran yang menyenangkan yang dapat memotivasi siswa menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Memfasilitasi siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat memang seharusnya lebih penting dari capaian hasil belajar siswa tersebut. Kriteria lain kesuksesan strategi dalam PTK adalah kepraktisan strategi pembelajaran tersebut. Strategi pembelajaran yang membutuhkan media yang terlalu mahal ataupun membutuhkan prosedur yang terlalu rumit mungkin tidak akan menarik guru lain untuk mengimplementasikan strategi tersebut di kelas mereka. Sehingga dapat kita simpulkan, semakin mampu strategi tersebut menarik perhatian guru lain yang sedang menghadapi permasalahan kelas yang serupa, maka semakin efektif strategi pembelajaran tersebut. Tahapan kedua dari PTK adalah acting atau memberikan tindakan. Di tahapan ini, guru telah menguasai skenario pembelajaran yang telah dia rancang.
Di tahapan ini pula, guru tidak sedang dalam proses belajar bagaimana mengimplementasikan rencananya ataupun proses meningkatkan kualitas performa mengajarnya. Tapi guru sudah di proses pengimplementasian strategi untuk menguji seberapa baik strategi tersebut dalam memecahkan permasalahan di kelasnya. Guru pun direkomendasikan berkolaborasi dengan 1 atau 2 guru lain dari mata pelajaran yang sama. Kolaborator bertugas mengobservasi pengimplementasian perencanaan untuk melihat seberapa baik strategi dalam memecahkan permasalahan di kelas. Setelah tahapan acting dilakukan, bersamaan dengan tahapan tersebut, kita lakukan tahapan observing. Sehingga tahapan ketiga dari PTK adalah melakukan observasi atau observing. Observing adalah proses mengumpulkan data yang berkaitan dengan kesuksesan strategi dalam memecahkan permasalahan kelas. Pertanyaan yang menjadi fokus observing antara lain, seberapa baik strategi dalam memecahkan permasalahan kelas, atau seberapa baik guru mengajar, ataupun seberapa baik strategi diimplementasikan oleh guru. Khusus 2 pertanyaan terakhir dapat kita gunakan bila PTK dilakukan oleh calon guru, mahasiswa di program pendidikan, atau guru dalam program pelatihan tertentu. Sehingga pertanyaan dalam observasi tidak hanya melihat seberapa baik strategi dalam memecahkan permasalahan, namun juga mengakses seberapa baik guru mengajar ataupun seberapa baik strategi diimplementasikan oleh guru tersebut. Pada tahapan observing, peneliti dan kolaborator harus telah menentukan tipe data yang dikumpulkan, instrumen untuk proses pengumpulan data, sumber data, dan teknik untuk mengumpulkan data-data tersebut. Dan tentunya dalam pelaporannya di laporan PTK, informasi yang berkaitan dengan perencanaan ataupun pelaporan data-data ini jangan dipisahkan dengan subjudul observasi. Hingga antara observasi dan proses pengumpulan data jadikan satu subbab saja. Data yang dikumpulkan pada PTK adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan kriteria sukses yang ditargetkan dalam penelitian. Data dapat berupa informasi numerik seperti skor tes ataupun informasi verbal seperti atmosfer pembelajaran, tingkah laku kooperatif yang ditunjukkan oleh siswa, atau data-data kualitatif lainnya. Instrumen pengumpulan datanya sendiri pun harus disesuaikan dengan data yang dikumpulkan, dan tentunya harus sesuai dengan skala pengukuran data-data tersebut. Karena semua jenis data dapat dikumpulkan dalam PTK, maka PTK tidak dapat digolongkan sebagai penelitian kualitatif saja ataupun penelitian kuantitatif saja. Bahkan sebenarnya, tidaklah penting kita memperdebatkan PTK masuk penelitian kuantitatif atau kualitatif, karena sebenarnya PTK merupakan jenis penelitian yang berdiri sendiri. Tahapan terakhir adalah reflection atau refleksi. Refleksi merupakan proses menganalisis data untuk menentukan seberapa jauh kesuksesan strategi pembelajaran dalam memecahkan permasalahan. Refleksi juga ditujukan untuk mengungkap faktor-faktor apa yang mendukung kesuksesan strategi atau permasalahan yang mungkin terjadi selama proses pengimplementasian strategi pembelajaran tersebut. Diskusi analisis data dilakukan di tahapan refleksi, sehingga dalam menyusun laporan PTK, kita tidak perlu memberikan subbab khusus untuk analisis data. Kita gabungkan saja hasil analisis data dengan subbab refleksi. Refleksi juga bertujuan mengevaluasi kriteria mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai, serta alasan yang mungkin menjadi penyebab mengapa kriteria kesuksesan strategi pembelajaran tersebut belum tercapai.
Hasil refleksi sendiri digunakan untuk menentukan bagian mana dari strategi pembelajaran yang perlu ditingkatkan. Strategi yang telah direvisi kemudian diimplementasikan lagi. Hasilnya diobservasi lagi dan direfleksikan lagi di siklus kedua. Sehingga tahapan refleksi di siklus pertama dapat sekaligus menjadi tahapan perencanaan atau planning dari siklus kedua. Siklus pun diulang hingga implementasi strategi dapat mencapai seluruh kriteria target kesuksesan belajar. Jumlah siklus PTK sendiri kita tidak dapat memprediksinya. Bisa saja hanya satu siklus bila semua kriteria sudah tercapai. Atau kita saja mungkin bisa melakukan PTK yang bersiklus-siklus bila kesuksesan yang telah kita rumuskan di awal tidak tercapai. Semakin baik tahapan perencanaan, maka jumlah siklus berpotensi menjadi semakin sedikit. Berkaitan dengan siklus selanjutnya, bila PTK dilakukan di kelas yang sama dengan kelas yang terlibat di siklus sebelumnya dan topik pembelajarannya juga masih sama, maka pencapaian kelas bisa saja disebabkan oleh repetisi dari perlakuan. Semakin baiknya capaian belajar siswa di siklus kedua bisa saja bukan akibat dari hasil implementasi strategi pembelajaran yang telah dirancang, namun didasarkan pada pengulangan materi ataupun pengulangan implementasi. Hal ini dapat menyebabkan bila strategi tersebut digunakan oleh guru lain yang ingin memecahkan masalah yang sama, strategi mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, bila topik pembelajarannya masih sama, maka siklus selanjutnya sebaiknya menggunakan kelas lain yang memiliki permasalahan yang sama. Namun, bila siklus selanjutnya masuk ke topik selanjutnya yang berbeda, maka kelas yang sama bisa kita gunakan untuk siklus yang kedua. Itulah dasar kita menentukan bagaimana siklus kedua kita lakukan. Di mana kelas yang ingin kita ajar atau topik apa selanjutnya yang perlu kita siapkan. Lalu, mari kita membicarakan cara merumuskan research problem atau permasalahan penelitian di dalam PTK. Research problem di PTK merefleksikan 3 hal, yaitu permasalahan kelas yang ingin dipecahkan, subjek penelitiannya atau siswa yang terlibat, serta strategi yang dikembangkan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Misalnya saja kita menggunakan kalimat tanya seperti ini. Bagaimana keterampilan berpikir kritis siswa SMPN 1 Malang dapat ditingkatkan melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah? Dari contoh pertanyaan tersebut, kita bisa mengidentifikasi permasalahan yang ingin dipecahkan adalah rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa. Subjek penelitiannya adalah siswa di SMPN 1 Malang. Bila kelasnya lebih dari 1, bisa kita tuliskan kelas berapa. Lalu, strategi yang kita gunakan adalah pembelajaran berbasis masalah, atau dalam bahasa Inggrisnya Problem Based Learning, PBL. Setelah kita menyampaikan research problem, kita juga bisa menyampaikan tujuan penelitian PTK dengan redaksi-redaksi kalimat semacam ini. Misalkan saja, studi ini berusaha untuk mengembangkan model efektif problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SMPN 1 Malang. Contoh kalimat lainnya misalkan, studi ini bertujuan untuk menggambarkan persiapan, implementasi, dan evaluasi think, pair, share dalam meningkatkan kreativitas siswa SMPN 2 Malang. Atau kita juga bisa menggunakan redaksi kalimat berikut. Studi ini berusaha meningkatkan efektivitas pembelajaran inquiry dalam memperdayakan keterampilan metakognitif siswa SMAN 1 Tumpang. Berikut adalah contoh-contoh dari research problem dan tujuan penelitian. Anda bisa mengembangkannya sesuai dengan permasalahan, kelas, dan strategi yang Anda pilih di dalam PTK Anda.
Dari berbagai informasi yang telah kita pelajari bersama tadi, kita bisa merumuskan urutan aktivitas yang akan kita lakukan ketika kita ingin melakukan PTK. Yaitu, pertama, permasalahan kelas yang ingin diatasi harus diidentifikasi. Kedua, beberapa strategi pembelajaran alternatif dikaji dari berbagai referensi, konferensi, atau diskusi dengan kolega. Selanjutnya, strategi pembelajaran alternatif yang terbaik dipilih untuk mengatasi permasalahan di kelas masing-masing. Lalu, strategi pembelajaran yang terpilih dituangkan menjadi skenario pembelajaran yang sangat detail. Setelah itu, media pembelajaran dan instrumen evaluasi dikembangkan dan disiapkan. Lalu, kriteria sukses yang ditargetkan juga kita tentukan. Kemudian, instrumen observasi juga perlu kita siapkan. Selanjutnya, kita mencari kolaborator untuk membantu kita mengamati tahapan implementasi strategi. Lalu, kita atau guru yang akan melakukan PTK berlatih mengimplementasikan skenario pembelajaran yang telah direncanakan. Observer pun dilatih untuk mengobservasi implementasi strategi dan kriteria lain yang terkait dengan kesuksesan PTK. Di tahapan selanjutnya, skenario pembelajaran diimplementasikan di kelas dan observasi dilakukan oleh observer. Kemudian, pengumpulan data dari proses observasi dianalisis untuk merefleksikan hasil implementasi strategi. Jika hasil implementasi strategi tidak memenuhi target kriteria kesuksesan, strategi diperiksa dan dicari bagian mana yang perlu direvisi. Namun, jika kriteria sukses yang ditargetkan telah tercapai, aktivitas penelitian dapat dilaporkan dan siklus tidak perlu dilanjutkan. Nah, demikian penjelasan mengenai PTK. Di video-video selanjutnya, mari kita bahas cara melaporkan PTK menjadi artikel ilmiah yang baik dan berkualitas. Kita juga akan membahas perbedaan format dan isi laporan PTK dengan jenis-jenis penelitian pendidikan lainnya. Oleh karena itu, agar tidak ketinggalan informasi atau update video dari channel ini, silakan subscribe channel ini, channel Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.